Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan Nurholis. Yang mana presentasi kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengorganisasian bisnis. Pengorganisasian bisnis adalah proses mengatur dan menyusun berbagai elemen dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Hal ini melibatkan pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta pengaturan hubungan antara berbagai bagian dari organisasi. Tujuan pengorganisasian bisnis adalah pengorganisasian bertujuan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan, baik manusia, finansial, fisik, dan informasi, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki beberapa poin. Poin pertama adalah spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan mencakup deskripsi tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan untuk setiap posisi dalam organisasi. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap karyawan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Contoh kasusnya adalah di Departemen Pemasaran. Spesifikasi pekerjaan mungkin mencakup tugas seperti mengembangkan strategi pemasaran, menganalisis data pasar, dan berkolaborasi dengan tim kreatif. Tugas ini terkait dengan departemen lain seperti penjualan, produksi, untuk memastikan produk yang konsumen inginkan dengan cara yang paling efektif. Lalu pada poin yang kedua adalah bagan organisasi. Bagan organisasi adalah diagram visual yang menggambarkan struktur internal perusahaan, menunjukkan posisi karyawan, dan hubungan pelaporan antara mereka. Bagan ini membantu memvisualisasikan bagaimana wewenang dan tanggung jawab didistribusikan. Contohnya adalah tunjukkan bagan organisasi dari sebuah perusahaan besar seperti Apple, di mana CEO berada di puncak, diikuti oleh manajer senior untuk setiap divisi, misalnya pemasaran, keuangan, R&D. Jelaskan bagaimana setiap divisi memiliki tim yang lebih kecil dengan manajer menengah dan staf operasional. Lalu yang kedua, penentuan organisasi. Penentuan organisasi memiliki beberapa poin. Yang poin pertama adalah misi organisasi. Misi organisasi adalah pernyataan tujuan utama dan arah strategis perusahaan yang memberikan panduan untuk pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Contohnya, misal Google. Misi Google adalah to organize the world information and make it universally access and useful. Mempengaruhi struktur organisasi dengan menekankan inovasi dan aksesibilitas. Lalu poin yang kedua, strategi organisasi. Penjelasan strategi organisasi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi ini dapat berupa pertumbuhan, diversifikasi, atau konsolidasi. Contohnya adalah Amazon menggunakan strategi diversifikasi dengan memperluas lini produk dan layanan yang mengarah pada struktur organisasi yang berfokus pada berbagai divisi produk seperti e-commerce, cloud computing, dan layanan media. Lalu yang poin ketiga adalah ukuran organisasi.
Ukuran organisasi sangat mempengaruhi tingkat formalitas dan kompleksitas dalam struktur. Organisasi besar cenderung memiliki lebih banyak tingkat manajemen dan spesialisasi yang lebih tinggi. Contohnya adalah sebuah startup dengan 20 karyawan mungkin memiliki struktur yang datar dan informal. Sementara perusahaan seperti General Electric dengan ribuan karyawan memiliki struktur yang lebih hierarki dan kompleks. Lalu poin yang keempat tentang lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sangat mencakup faktor-faktor seperti persaingan, regulasi, teknologi, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi struktur organisasi. Contohnya adalah perusahaan farmasi. Mungkin perlu menyesuaikan struktur mereka untuk memenuhi regulasi terkait yang berlaku di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Lalu poin yang kelima, lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup budaya organisasi, nilai-nilai, dan sumber daya yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor ini menentukan cara kerja karyawan dan interaksi antar departemen. Contohnya adalah perusahaan seperti Zappos menekankan budaya yang inklusif dan inovatif yang tercermin dalam struktur organisasi yang datar dan fleksibel. Lalu langkah yang ketiga, unsur pembentuk struktur organisasi. Unsur pembentuk struktur organisasi memiliki beberapa poin. Yang pertama, spesialisasi. Penjelasan, spesialisasi adalah pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang spesifik, memungkinkan karyawan menjadi ahli dalam tugas mereka, atau simpelnya karyawan memiliki skill yang mereka gandrungi. Contohnya adalah di perusahaan manufaktur, ada spesialisasi antara perancang produk, insinyur produksi, dan pekerja assembly line. Setiap kelompok berfokus pada tugas spesifik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu poin yang kedua, departementalisasi. Departementalisasi adalah pengelompokan tugas-tugas berdasarkan fungsi, produk, lokasi, atau pelanggan yang membantu dalam pengelolaan dan koordinasi. Contohnya adalah Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk promosi, sementara Departemen Keuangan mengelola anggaran dan pengeluaran. Lalu poin yang ketiga, membangun hierarki pengambilan keputusan. Hierarki pengambilan keputusan menetapkan tingkat manajemen di mana keputusan dibuat, memastikan aliran informasi dan wewenang yang jelas. Contohnya adalah struktur hierarki tradisional di perusahaan seperti Tesla, di mana keputusan strategis dibuat oleh dewan direksi, kemudian dilaksanakan oleh manajer tingkat menengah dan ke bawah. Lalu langkah yang keempat adalah tentang departementalisasi. Departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional adalah mengelompokkan berdasarkan fungsi atau aktivitas utama pemasaran, produksi, dan keuangan. Contohnya adalah di perusahaan teknologi, Departemen R&D, pemasaran, dan penjualan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun saling melengkapi satu antara yang lain. Lalu poin yang kedua, departementalisasi produk. Departementalisasi produk adalah pengelompokan berdasarkan lini produk atau layanannya. Contohnya perusahaan seperti Procter dan Gamble mengelompokkan operasinya berdasarkan produk seperti perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, dan perawatan rumah tangga. Lalu poin yang ketiga, departementalisasi konsumen.
Departementalisasi konsumen adalah pengelompokan berdasarkan segmen pelanggan atau pasar. Contohnya, bank yang mengelompokkan layanannya untuk pelanggan perorangan, usaha kecil, dan korporasi besar. Lalu poin yang keempat tentang departementalisasi proses. Departementalisasi proses adalah pengelompokan berdasarkan proses produksi atau operasi yang serupa. Contoh dari departementalisasi proses adalah industri otomotif dengan departemen perakitan, pengecatan, dan pengujian kualitas. Lalu poin yang kelima, departementalisasi geografis. Departementalisasi geografis adalah pengelompokan berdasarkan wilayah geografis. Contohnya, multinasional seperti Coca-Cola yang dimiliki divisi untuk Amerika Utara, Eropa, Asia, Pasifik, dan wilayah lainnya. Lalu langkah yang kelima, hierarki pengambilan keputusan. Hierarki pengambilan keputusan memiliki beberapa poin yang sangat-sangat penting. Poin pertama adalah mendistribusikan wewenang. Sentralisasi versus desentralisasi. Apa sih itu sentralisasi dan desentralisasi? Sentralisasi adalah mengkonsentrasikan wewenang di tingkat atas, sedangkan desentralisasi menyebarkan wewenang ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Contoh dari sentralisasi pada perusahaan seperti McDonald untuk memastikan konsistensi global. Lalu contoh dari desentralisasi pada industri Johnson yang memungkinkan unit bisnis independen untuk membuat keputusan cepat sesuai kebutuhan pasar lokal. Lalu poin yang kedua adalah struktur organisasi tinggi atau datarnya struktur organisasi. Struktur tinggi memiliki banyak lapisan manajemen dengan rentang kendali yang sempit, sementara struktur datar memiliki sedikit lapisan manajemen dengan rentang kendali yang luas. Contoh struktur tinggi pada organisasi pemerintah dengan banyak tingkatan otorisasi. Sedangkan struktur datar pada startup teknologi yang mendorong kolaborasi dan inovasi cepat. Lalu poin ketiga, rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah bawaan yang diawasi langsung oleh seorang manajer. Rentang kendali yang sempit memungkinkan pengawasan lebih ketat, sementara rentang kendali yang lebar atau longgar memberikan kebebasan lebih bagi para bawahan. Contohnya adalah perusahaan retail yang memiliki manajer toko dengan rentang kendali luas mengawasi banyak karyawan toko. Lalu poin yang keempat tentang delegasi. Delegasi adalah proses di mana manajer mengalokasikan tugas kepada bawahan, memberikan wewenang untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan menetapkan tanggung jawab serta akuntabilitas. Contoh dari delegasi adalah seseorang manajer proyek yang mendelegasikan tugas spesifik kepada tim anggota, memberikan mereka tanggung jawab penuh atas bagian tersebut. Lalu langkah yang keenam adalah tentang struktur organisasi. Organisasi datar. Organisasi datar adalah struktur dengan sedikit tingkatan manajemen dan rentang kendali yang luas yang memungkinkan fleksibilitas, komunikasi yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Contohnya adalah perusahaan teknologi seperti Valve, di mana struktur datar mendorong inovasi dan kolaborasi tanpa menghambat hierarki. Lalu poin yang kedua, organisasi tinggi. Organisasi tinggi adalah struktur dengan banyak tingkatan manajemen dan rentang kendali yang sempit, yang memungkinkan kontrol ketat dan spesialisasi yang tinggi. Contohnya adalah
Perusahaan manufaktur besar seperti General Electric yang memerlukan banyak lapisan manajemen untuk mengawasi berbagai operasi kompleks. Lalu langkah yang ketujuh adalah proses delegasi. Proses delegasi memiliki beberapa poin. Poin pertama, menetapkan tanggung jawab. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap posisi. Memastikan bahwa setiap karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Contohnya, seorang manajer proyek IT menetapkan tanggung jawab bagi setiap anggota tim untuk mengelola bagian tertentu dari proyek-proyek seperti pengembangan perangkat lunak atau pengujian dari perangkat lunak tersebut. Lalu poin yang kedua, memberikan wewenang. Memberikan wewenang atau memberikan kekuasaan kepada karyawan untuk membuat keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas mereka, yang membantu mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi. Contohnya adalah memberikan wewenang kepada supervisor produksi untuk membuat keputusan cepat terkait pengaturan jadwal kerja dan pemecahan masalah operasional. Lalu poin yang ketiga adalah menciptakan akuntabilitas. Menciptakan akuntabilitas adalah membuat karyawan saling bertanggung jawab atas hasil kerja mereka melalui sistem evaluasi dan umpan balik yang terstruktur. Contohnya adalah melakukan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa karyawan mencapai target yang ditetapkan dan bertanggung jawab atas tugas mereka. Lalu poin yang ke-8, bentuk dasar struktur organisasi. Bentuk dasar struktur organisasi mencakup menetapkan tanggung jawab, memberikan wewenang, dan menciptakan akuntabilitas. Semua elemen ini bekerja sama untuk saling menciptakan struktur yang efisien dan efektif. Contoh singkat adalah bagaimana penetapan tanggung jawab yang jelas, pemberian wewenang yang tepat, dan sistem akuntabilitas yang baik membantu mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.